عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina khairi khalqil nabiyina Muhammadin khairi khalqillah wa ala alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Tidak berhenti kita senantiasa memuji Allah atas segala setiap nikmatnya, terutama dari setiap hembusan nafas yang kemarin sudah kita kaji. Semuanya satu, nafas itu sendiri adalah ciptaan Allah, dan dari nafas itu Allah berikan kita kekuatan dan kelapangan serta keseimbangan untuk melakukan segala sesuatu. Jangankan ibadah, maksiat pun kalau tanpa adanya nafas ciptaan Allah, maka sungguh tidak akan ada keindahan dan keseimbangan itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita bersyukur dan kita berharap mudah-mudahan setiap nafas dari yang kita tarik sampai yang kita hembus ini punya nilai yang positif di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan orang yang batuk seperti tadi itu itu di sisi Allah itu punya nilai dibandingkan dengan yang tidak batuk, ya. Karena orang yang punya penyakit apapun, ketika dia ridho atas penyakit itu, ya, akan menjadi ampunan dosa, ya. Jadi ketika ada orang ringan dengan penyakitnya, itu menjadi tambah pahala. Yang jalan kaki yang kena asam urat, jalan kaki antara Pak Yul yang tidak kati asam urat sama yang tua, ya, dengan asam urat, itu lebih berpahala yang punya asam urat. Nah, besok mintalah. Ya. Artinya nilai seseorang itu mujahadah, ya, mujahadah untuk tetap menuju Allah, ya, dengan berbagai macam rintangan yang ada dalam dirinya, itu adalah nilai. Sama seperti ibadahnya orang yang sudah menikah sama ibadah yang belum menikah. Raq'atani yusallihima mutazawwijun khairun min sab'ina, ya, darajah, khairun min sab'ina darajah, ya, khairun min sab'ina darajah raq'atani yusallihima ghairu mutazawwij. Dua rakaat yang dilakukan oleh orang yang menikah, ya, dengan dua rakaat yang dilakukan oleh orang yang tidak menikah, itu nilainya afdalu min sab'ina, lebih baik daripada 70, ya. 70 apa? 70 kali rakaat yang dilakukan oleh siapa? Oleh yang belum menikah. Karena orang yang belum menikah tuh, ya,
Ada tanggung jawab yang harus dia apa? Dia lawan. Maka kalau ada orang yang belum menikah, iktikafnya kuat, ibadahnya kuat, bagi Allah itu biasa saja. Tapi bagi orang yang menikah, Masya Allah, dia ini banyak yang dipikiri, tapi apa? Tetap rajin dekat dengan Allah. Semuanya. Maka ya, di sini kita pelajari yang namanya kita ini hidup, itu pasti banyak yang menjadi halangan. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena ini ada kaitannya dengan kajian kita di hikmah yang ke-23. Ini sebagai contoh. Ada orang Indonesia main ke kota Tarim. Di kota Tarim itu terkenal dengan Madinatul Aulia, kotanya para wali. Di sana Pak Ari kalau nanti punya rezeki main-main ke situ, kita tidak lihat perempuan yang apa? Yang terbuka auratnya. Tidak kelihatan. Yang dilihat nih yang model-model Badri nih, jenggot galau. Apalagi Pak Yul, sama cak aku kuliah, ke kanan jenggot, ke kiri jenggot, ke depan jenggot, nengok bawah jenggotan pulau. Nanti perempuan susah ketemu dengan perempuan, apalagi nak berkomunikasi. Akhirnya ada seseorang ngomong pada seorang Habib, enak, indah sekali ya hidup di sini, jauh daripada maksiat. Apa kata Habibnya? Justru yang indah itu di Indonesia. Tapi maksiat banyak. Di tengah banyak maksiat, satu pejaman mata dari melihat aurat itu pahalanya lebih besar daripada kamu di sini tidak melihat aurat. Kenapa? Karena syarat seseorang dapat pahala meninggalkan dosa adalah adanya dosa di depan mata, dia tidak menyentuhnya. Jadi kayak kita tidak berzina, tidak mabuk, itu syaratnya dapat pahala, atau apa? Ketika ada kesempatan kita menahan diri. Ketika ada kekuatan kita menahan diri. Ketika ada kemauan kita menahan diri. Lewat perempuan terbuka auratnya, astagfirullahaladzim, itu waktu nahan pahala. Tapi kalau cak ini tidak kata yang ditengok, apa pahalanya? Itu wak solehaun yang situ Mang Rosik, sebelah sini ya Allah Pak Salwa. Kata Habib itu, justru kalau kamu nak cari pahala yang besar, apa? Di Indonesia. Kenapa? Sekian banyak kesempatan maksiat yang dibuka, kalau ada orang yang mampu menahan diri, satu pandangan matanya yang dijaga dari aurat yang terdedah, itu nilainya lebih hebat. Jadi kita ini memang tidak bisa nak nyari dunia yang lepas dari dosa. Maka justru ketika ada kesempatan dosa itulah menjadi sebab kita jalan menuju Allah. Cuma kalau seandainya Wak Pendi sudah berada di negeri yang jauh dari maksiat, jangan pula berpikir nak coba-coba kalau aku tinggal di negeri yang banyak maksiat. Ya, artinya ketika kita dipilih oleh Allah di satu tempat, itu tanda Allah tahu disitulah kemampuan kita. Ya. Maka jangan heran, kadang-kadang ada orang yang beriman tinggal di Amerika, jalannya menuju kewalian, jalannya menuju sebagai waliullah, itu bisa jadi lebih cepat dibandingkan. Nah kita ini tinggal di Papiliun, maksiat jarang ketengokan, kesempatan ndak kati, ndak tahajud, la ilaha illallah. Ya. Ndak salat duha, la ilaha illallah. Ndak sempat ke masjid, la ilaha illallah. Nah, jadi kita ini mestinya ndak kati halangan. Tidak ada halangan. Tapi sekian banyak halangan jangan menjadi hambatan kita untuk dekat dengan Allah. Nah, seperti yang disampaikan oleh siapa? Imam Ibnu Athaillah.
La tataraqqab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa ulumi fid dharain. Amin. La tataraqqab furughal aghyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Jangan menanti-nanti furughal aghyar. Apa furughal aghyar? Kosongnya rintangan, kosongnya ujian, kosongnya permasalahan. Fa inna dzalika, sikap menunggu-nunggumu untuk lepasnya kita dari masalah, lepasnya kita dari godaan, itu akan memutus dirimu an wujudil muraqabati lahu. Dari apa? Dari perasaan adanya pandangan Allah, pengawasan Allah, ya, fima huwa, pada sesuatu yang dialah Allah membangkitkan. Maksudnya apa? Contoh, sholat ini kan tidak lepas dari yang namanya riya, dari yang namanya apa? Sombong, dari yang namanya apa lagi? Tidak khusyuk. Ya, pahami ceramah. Siapa kau mengaji hikam? Kau belum sekelasnya siapa? Sekelasnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kau belum sekelas Sayyidina Habib Umar bin Hafid. Kau belum sekelasnya siapa? Sekelasnya Habib Salim Asyatiri. Siapa Dokter Topan yang belum ngerti nahwu shoroh, ngaji kitab Ibanatul Ahkam, ngaji kitab fikih Syafi'i lagi belum tuntas, nak ngaji kitab Ibanatul Ahkam, kitab tentang bagaimana dalil-dalil fikih. Siapa Pak Ari nak ngaji kitab ini? Nah, kita kalau nak nunggu pantas, tidak ngaji-ngaji. Fahmi kalau nak nunggu pantas, laju kaget apa namanya? Tidak ada yang disampaikan kepada siapa? Kepada umat. Sebagai contoh, awak Pendi ada wong tua, ayahnya pemabuk. Sudah pemabuk, penjudi belum? Sudah penjudi, ahli maksiat. Kira-kira ayahnya nunggu taubat dulu nasehatin anaknya, atau walaupun lagi mabuk, walaupun masih menjadi ahli maksiat, dia tetap nasehatin anaknya. Nah, kalau seorang ayah nak nasehati anaknya, nak, kau jangan mabuk, kau jangan bermaksiat, jangan jatuh dari zina. Terus anaknya ngomong, lah ya dewek, ayah kepengen kamu jangan seperti ayah. Nah, kalau seorang ayah nunggu nasehatin anaknya untuk sampai ke tingkat waliullah dulu, rusak sekaset. Ya, sekaset, set A, set B. Yang A rusak ayahnya, yang B rusak anaknya. Katakanlah kalau seorang ayah belum mau sholat, jangan berhenti nasihatin anaknya untuk sholat. Ya, jangan. Kenapa? Karena kalau kita nunggu sikap seperti ini, ya, tandanya kita memutuskan diri dari apa? Dari pandangan Allah terhadap diri kita, padahal Allah lah yang akan membangkitkan kita. Bisa jadi dari Wak Pendi nasihati anaknya, dari seorang ayah nasihatin anaknya, bangkit untuk apa? Untuk bangkit di diri. Maka tidak jarang ada wong tua yang anaknya sekolah di pondok, malu kalau seandainya apa? Tidak bisa baca Quran, belajar diam-diam, ya, dibukalah oleh anaknya, mak, ini kitab Iqra siapa? Entah, ini punya tetangga ini. Aku lah Iqra 6 kok, ini masih Iqra 3. Entah, oh lah tua, baru Iqra 3. Padahal itu buku siapa? Emaknya dewe. Makanya nak, kau harus baca Quran, ya. Jangan cak emak tetangga nih. Cuma lah tua baru Iqra 3. Malu lah, kau belajarlah terus, ya.
Dan biar lagi emaknya dewek nganter buku Iqra nih. Kau jangan sebanyak tanya-tanya. Yang penting kau belajar baca Quran terus. Ada dorongan itu. Ya. Untuk apa? Nah, apalagi mohon maaf. Kadang-kadang berpikir, mana lagi aku ini nak ngaji, nak baca Quran, latuwo. Nah, ini lagi. Jangan berhenti aja itu. Walaupun, mohon maaf, kata baginda Nabi, walaupun besok kiamat, jangan berhenti hari ini nanam kurma. Walaupun Mang Rosik tahu besok kiamat, jangan berhenti hari ini nanam kurma. Walaupun kita nih tahu besok bakal mati, jangan berhenti minum obat. Kata dokter, Salehaun, caknya, ya kalau nengok hitungan medis nih, tidak lama lagi. Kami sebenarnya tidak bisa lagi nak apa, nak nanganinya. Ya mohon maaf. Jadi jiwa Salehaun menurut perhitungan kamu kapan? Ini Selasa, mungkin Kamis. Terus obat ini cak mana jiwa Salehaun? Amalkan hadis Nabi. Ya Allah, ya, aku tidak tahu umur aku ini sampai kapan. Itu perkiraan dokter. Cuma untuk sehat, untuk punya harapan, aku tidak boleh putus asa dari dirimu. Kalau memang menurut orang yang kupercayai, inilah obat yang kukonsumsi, bismillah. Ya, bismillah. Aku punya mangcik kemarin ke sini. Disuruh dokter masang apa namanya? Ring. Ada biayanya masang ring. Apalagi zaman sekarang ya dokternya masang ring, tidak harus apa? Tengok kondisi, kadang-kadang tidak harus belek dado. Ya. Dia nanya sama dokternya, dokter, kira-kira habis masang ring masih minum obat enggak? Masih minum obat. Ya sudah. Aku nak nyoba dulu tidak operasi. Ya tidak apa-apa aja dokternya. Ya. Ini hanya membantu untuk memberikan peregangan. Mi, kapan kau umroh? Bulan ini. Mangcik nak milu umroh. Ayo, yakin nanti. Berangkatlah umroh sama Bahmi, sama istrinya. Istrinya diajak, takut tak sempat lagi katanya. Ya, nah, dia berangkatlah umroh. Berangkat umroh, tahu-tahu, aku nak minta kau antar ke Gua Hiro. Ya, Gua Hiro kan tinggi. Nanjak situ. Tanjak, belum naik tanggo kan baru nanjak tuh tinggi. Lah pucat mukanya. Dia mancik balik, mancik. Aku siapa nak ngendong ni juga. Dah, dikit lagi, naik lagi. Akhirnya mulai masuk pintu tanggo. Naik, uji bici itu bibi aku yang tino tu. Ayo dia suruh turun lamang cik tu, lamang esnya andanya. Kan ada sumbat. Dah, dikit-dikit be. Cuma mancik dikit-dikit. Naik dikit-dikit. Ujungnya tengah-tengah aku yang sarung. Muntah-muntah. Dia naik terus. Ya. Nah, aku jadi ikut tuh gara-gara apa? Lewat pula nenek-nenek pakai tongkat dari Turki. Kurang ajarnya nih. Ngegei pula nenek ini. Naik sampai ke pojok, aku kejar ke pojok, udah kata lagi nenek tadi. Jangan-jangan nguyok nenek. Naiklah ke pojok. Alhamdulillah sampai ke pojok, ya. Apa namanya? Mangcik tadi itu. Ini caknya enggak apa-apa, ya. Akhirnya balik bersama dokter. Dokter saya mana? Mungkin ada kuasa Allah membuat saluran yang lain dari saluran yang tersumbat. Ada. Jadi walaupun besok hari kiamat, petani tetap nanam. Yang berbisnis tetap jualan. Walaupun BMKG ngomong ada perkiraan apa? Gempa bumi, tsunami. Tetap bangun kos-kosan, bangun Mang Rosik. Jangan mikir gempa, roboh. Bangun, bismillah. Jadi kita ini tidak boleh putus asa dari apa? Dari apapun aghyar. Apa aghyar itu? Di sini disebutkan yang namanya aghyar itu dua. Al-karob, apa al-karob itu? Petaka wal makar. Apa makar? Tipu daya. Contoh, Demla berdagang di sini nih, penipu kan lo. Walaupun kita tahu di sini penipu kan lo.
tetap dagang. Dia kali kita nipu pula. Allah. Ya, bukan mah itu Pak Ari. Ya maksudnya apa? Hidup ini tidak ada lepas dari apa? Dari ancaman, tidak ada lepas dari apa? Rintangan. Contoh, kau nih awak pemabuk, ya? Kau nih awak apa yang galak mabukan, apa Jack apa galak mabuk di jalan, masih banyak nak sibuk berjalan pula. Nah biarlah, mabuk tapi nak jalan terus. Jangan apapun jadi hambatan. Kenapa? Kita kalau merasa ini sulit, ini aku tidak mampu, berarti kita memotong diri hubungan kita dengan siapa? Allah. Ya tak? Pak Ari, anakku, kau kaget mondoknya harus di sini. Wah, sekarang ini banyak terjadi pembulian. Di pondok-pondok itu ada yang senior menghajar yang junior. Nah, kalau kita nengok permasalahan ini menjadi membuat kita menghambat anak kita untuk merantau, untuk apa? Untuk belajar, selesai. Tidak jadi mondok anak kita. Apapun yang buruk bisa saja terjadi. Bisa terjadi sama orang, bisa terjadi sama kita. Diamlah, ya. Berhentilah banyak ego jalan, agak kecelakaan pula. Ngedap di rumah tu lah. ya, jangan naik pesawat. Agak nyampak. Ya. Kita nunggu pesawat kapanlah dipasang parasut, baru kita naik pesawat. Naik pesawat gitu. Ingat, al-aghyar ada di mana-mana. Apa al-aghyar itu? Petaka, celaka ada di mana? Di mana-mana. Ya. Sudahlah, jangan operasi. Kaget kalau kau operasi 1, 2, 3, 4, 5. Ya kalau memang itu jalannya, bismillah lakukan. Yang penting yang menyampaikan kepada kita ini siapa? Orang yang memang punya potensi. Jangan bangun pondok. Ya, bangun pondok nih saro. Lemak bangun hotel baik. 6 hektar Arisalah nih bangun hotel. Mang Rosik pacak jadi manajer ini sama dia. Nah, yang ngurusi yang betino-tino ini kan. Nah, ya, wasole aun. Ya. Selesai. Jangan jadi polisi. Sekarang ini polisi namanya lagi buruk. Ya, jangan jadi TNI. Karena 1, 2, 3. Ingat, hidup ini Pak Ari tidak lepas dari yang namanya apa tadi? Aghyar. Apa aghyar? Petaka, celaka. Jangan betani, gigit pacet. Sudah. Nah, kita kalau punya perasaan seperti ini terus, berarti kita memutuskan diri kita dari apa? Dari pengawasan Allah. Allah tuh kalau ngawas, 1 membantu, yang kedua apa? Memberikan jalan. Yang penting bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Nah, bismillah, jalanlah, pergilah kau belajar. Allah yang mengawasimu di sini, Allah yang mengawasimu di sana. Di mana-mana ada Allah. Anak Mang Rosik lagi belajar di mana sekarang? Di Palembang. Yang ngawasinya Allah. Wong kita depan mata beda tak awas, tahu-tahu hilang. Kemana kau ini? Padahal di bawah ketek gitu. Belum tentu juga orang yang di bawah ketek kita itu selalu dalam pengawasan kita. Kalau kata guru Fahmi, ketika Fahmi ngaji kitab Al-Kawakibud Durriyah, ngaji kitab Mutammimah, Kawakibud Durriyah itu syarahnya daripada kitab Mutammimah itu. Tempat persembunyian maling yang paling dekat adalah samping kantor polisi. Sama wong anak, tempat persembunyian anak untuk apa? Merusak dirinya kadang-kadang di samping siapa? Wong tuanya tuh lah. Tidak mungkin anak aku tuh
Anak aku tuh iyalah emang di samping wong tuanya akan tengokan anak kita ini kalau dia lagi jauh. Nah, intinya jangan sampai celaka, petaka yang terjadi dalam kehidupan kita ini menjadi hambatan kita untuk apa? Untuk melakukan apapun, termasuk untuk ibadah. Ya. Maka ada orang bertanya kepada Imam Ghazali, Imam Ghazali, aku sholat sunnah riya, aku baca Quran riya terus, di hati aku ini ada riya, aku berhenti sholat atau cak mana? Sholatlah terus, walaupun riya menjadi rumahmu. Kenapa? Nanti sholat itu akan menghapus sifat buruk. Jangan gara-gara kita ini ada apa? Ada riya, laju. Kenapa kau tidak sholat duha? Aku takut riya. Lah, riya itu pasti datang terus itu, didetikin terus. Mang Rosik jalan, aku nih jadinya paling waliullah di pavilion sini nih. Itu setan tuh itu terus. Ya, ngapa kau udah kalah jadi imam? Aku ini kan suaranya bagus. Aku tuh takut kaget merasa sombong. Detikan sombong itu akan datang terus. Datang terus. Contoh Habib Ali Al-Jufri. Malam-malam ya, nyapu WC. Khadimnya yang galak melayani beliau dengar suara WC jam 2 malam. Shrek kayak disikat gitu. Aku yakin ini kalau yang dengar Mang Israfil lari nih. Tapi ini karena penasaran, siapa yang bersih WC ditengok Habib Ali Al-Jufri. Habib, kenapa ini tugas saya bersihkan WC? Apa kata beliau? Tadi saya ceramah, di dalam ceramah itu saya waktu ajak ketawa mereka tertawa, ajak nangis mereka nangis. Terus timbul di hati saya, hebatnya saya ini ceramah. Nah, karena timbul perasaan itu, sekarang aku nak bersih WC. Kenapa? Ingin menghinakan diri di hadapan Allah. Nah itu perasaannya. Kalau aku nih, wah, langkah hebat aku ceramah. Aku suruh tahu. Kalau nangis kalau. Nah itu tidak dibersihkan. Nah tapi bukan berarti ada perasaan itu kita berhenti untuk apa? Yang ada apa? Kita minta muraqabahnya Allah. Ya, minta apa? Muraqabahnya Allah. Ini Hasan misalkan azan ujub nian, bangga suaranya bagus. Ya, dibersihkan itu galau-galau. Ngapa wak ben ditawon dengan azan Hasan? Oh, Allahu Akbar. Oh, tandingannya Pak Yul. Mana Pak Yul? Ya. Hah? Gak boleh, jangan berhenti. La tataraqab, jangan nunggu jadi orang itu nak suci niat. Imam Ghazali sampai jadi waliullah tuh apa tiba-tiba jadi waliullah dulu dekat dengan Allah. Maka jangan heran Imam Ghazali itu mulai dari jadi ahlu filsafat sampai menjadi ahlu sufi. Perjalanannya panjang. Syekh Abdul Qadir Jailani perjalanannya panjang. Apalagi model mak kita ini lebih panjang lagi, lah panjang lembet pula. Nah, ede menuju surga. Makanya kita ini termasuk kategori ini, Dokter Topan. Kategori yang kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti merasakan mati. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kita ini golongan yang masuk surga apa? Diseret-seret. Cak ngeret lemari. Tapi jadilah nyampe juga ke surga. Kita ini lah jauh perjalanannya, lembet pula. Ya. Lembet, lambat nih. Nah, digeret-geret. Ya. Jadilah asal masih galak digeret, alhamdulillah. Aida, aku nih masih belum siap tahajud. Ngapo? Aku tuh malu nih rasanya. Malam tahajud, pagi berdosa. Tahajudlah walaupun pagi berdosa. Nak nunggu kapan kita nih tahajud?
nak nunggu jadi kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini contoh Sayyidina Umar bin Khattab setiap tahajud kalau tidak bersuara dia sering ada gangguan. Supaya dia tidak diganggu oleh setan, cak mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Tetangganya, dia Umar bin Khattab ini wong tahajud diam-diam dia bersuara. Karena apa? Karena ada hadisnya. Ada bimbingan ulama. Kalau di rumah kepengen rumah itu dibebaskan dari apa? Dari jin, maka ketika sholat suarakan. Tapi jangan kuat ego. Disuarakan rumah itu. Hidupkan rumah itu. Jadi Marosik di rumah itu supaya siapapun, ya, Pak Ari di rumah istri kita tahajud, dia tahajud juga. Jangan cuma diketil kakinya. Kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Insya Allah itu rumah, entah mana-mana, entah kapan, entah 3 bulan yang akan datang, entah 4 bulan yang akan datang. Aduh, nengok istri gitu, tahajud deh nih. Berharap dari keberkahan Al-Quran. Tapi jangan dikucai. Tahajud nih, besok tak tahajud lagi. Ini kadang-kadang galak pula. Wong lagi mulai nak tahajud kita kucai pula. Tahajud selama ini kemana baik? Sudah. Besok dia cadak tahu. Biarlah. Simpan kesenangan itu dalam hati kita dulu. Jadikan doa. Serius sih. Ya, serius. Maka kita tahajud itu agak kuatkan suara dokter itu. Jangan ngomong agak bayi itu bangun. Man teriak-teriak bangun dia. Suarakan. Nah, kita ini itu harus begitu. Ini nasihat paling cocok dengan kita. Kenapa paling cocok? Buruk ada di kita. Hambatan ada di kita. Nurut rintangan ada di kita. Apa? Nih dengerin. Kalau kita nak bebas dari godaan untuk beribadah, nih dengerin surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Sudah fitrah manusia itu dihiasi dengan apa? Syahwat terhadap perempuan. Wal banin, syahwat terhadap anak-anak. Maksudnya apa? Senang dengan anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, perhiasan-perhiasan. Minaz zahab, dari emas. Wal fiddah, dari perak. Wal khailil musawwamah, kuda yang mewah. Nah, kuda yang mewah ini perumpamaan kendaraan yang mewah. Wal an'am, daging-daging makanan. Wal harth, apa harth? Harth itu apa? Pekerjaan-pekerjaan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Nah, kita tidak bisa berpaling dari apa yang sudah Allah hiaskan dalam diri kita. Ya? Tidak bisa berpaling dari itu semua. Maka kita ini, ketika ini terus mendatangi kita, jangan kita memutuskan diri dari apa? Dari Allah. Justru ketika ini datang, obatnya apa? Nah, ini. Obatnya apa kata Dr. Muhammad Said Ramadan Putih? Innal farara minal aghyar ayyan kanat wa aynama wajadat wa aynama wajadat wujidat innama yakunu bil tijai ilallah. Justru ketika itu datang, larinya jangan lepas diri dari apa? Dekat dengan Allah. Justru larinya langsung kepada Allah. Oh ya Allah, alangkah banyak penipu di daerah ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari orang-orang yang menipu di sini. Minta sama Allah, berdagang terus, berdoa dengan Allah. Ya Allah, aku di sini takut nian nak bawa sayur pagi-pagi. Minta sama Allah. Gitu. Jadi apapun yang menjadi halangan kita, jangan apa? Jangan jadi malah justru berlari dari Allah, justru dekat dengan Allah.
Ya Allah, ngapul aku nih sholat ada riaknya terus. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Kata Allah, wah wong ini serius nih ajaknya melawan riak dalam hati ini. Ya, cak itu. Ya Allah, aku sholat ini apa namanya? Tidak pernah khusyuk. Baca doanya Nabi Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Aku minta ya Allah berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk dalam ibadah. Jadi kita ini ketika ada apa ancaman-ancaman itu justru larinya kemana? Ke Allah. Jangan malah lari dari Allah. Justru kalau lari dari Allah, ancaman itu malah nanti jadi hambatan buat kita. Jadi penghalang untuk kita makin dekat dengan Allah, ya. Jadi terus dekat dengan Allah, ya. Nah, ini wal muraqabah al mulahadhah bin nawamit tawaffud, ya. Yang namanya muraqabah Allah itu bentuknya apa? Senantiasa Allah menjaga kita. Wa isyaratun aidatun ila Allah subhanahu. Kata-kata lahu di situ apa? Kembali kepada Allah. Wa innama yaqta'uka at-tarakkubu an muraqabatil haqq subhanahu fi ma aqamaka bi liwujuhin salatah. Apa yang menyebab sikap nunggu-nunggu itu membuat kita memutus hubungan kita dengan Allah? Ma fi dzalika minat taswif alladhi huwa mu'inun nafsi 'ala al-istimrar fil a'rad. Kenapa? Karena kalau kita nunggu-nunggu terus, nunggu pastikan ndak kate celaka, nunggu pastikan ndak kate apa yang bakal merusak kita. Nanti akan timbul kata-kata apa? Kage atau nanti. Yang kata-kata nanti ini justru akan menolong kita, memberikan kekuatan kita untuk selalu jauh dari Allah. Aku ini masih galak mabuk. Jadi belum nak sholat. Sholatlah walaupun kamu siangnya mabuk. Ini nasihat guru saya Habib Salib Asy-Syatiri. Walaupun kamu ahli dosa besar, zina kau lakukan, mabuk kau lakukan, judi kau lakukan, tapi satu jangan kau tinggalkan, apa? Sholat. Kalau sholat sudah kau tinggalkan, maka pintu kekufuran terbuka untukmu. Jadi kalau ada yang mabuk, jangan dikatoi loh Pendi, kau ini masih mabuk tapi sholat pula. Sholatlah walau kau masih mabuk. Yang penting waktu sholat jangan sambil mabuk. Agak wong waladhdallin dia hanya, itu mabuk, tidak sadar namanya. Ya, itu. Jadi kalau seandainya kita nunggu-nunggu, tidak katik celako, tidak katik apa? Tidak katik lagi syahwat yang mengganggu kita, timbul apa tadi? At-taswif. Apa at-taswif? Kata nanti. Nah, kata-kata nanti ini justru ini menjadi kekuatan untuk kita semakin jauh dari Allah. Alasan yang kedua, anna tarkaka lil amali bi ghairi ma anta bihi mufawwitun lahu id li kulli waqtin sahmun minal ubudiyah yaqtadihil haqqu minka bi hukmi rububiyah. Ketika engkau meninggalkan amalan, terutama amalan wajib tadi, berarti engkau apa? Menghilangkan apa yang menjadi hak Allah. Salat wajib ditinggalin hanya gara-gara masih berdosa. Berarti salat wajib tadi jadi catatan apa? Catatan hutang, masuk dosa yang lain. Ngapo kau nih belum galak pakai jilbab? Hati aku belum soleh nian. Nah, ketika kita belum galak berjilbab hanya gara-gara kita belum soleha nian, maaf ya, bukan kita ya, perempuan maksudnya. Agak Pak Ari ya berubah. Kenapa Ustaz Pami nyuruh kita pakai hijab? Nah, bukan, ini maksudnya perempuan. Kata perempuan tadi, aku belum galak berhijab, belum galak pakai jilbab karena hati aku belum soleh nian. Satu, solehnya belum dapat. Yang kedua apa? Aurat yang terbuka jadi catatan apa? Catatan dosa. Catatan dosa buka berjilbablah walaupun mohon maaf kamu masih bersentuhan dengan zina. Nah, ini memang agak kasar ini bahasanya nih. Kenapa? Karena apa? Minimal
engkau melepaskan diri dari kewajiban untuk menutup aurat. Ya. Jadi kalau kita nak nunggu lepas nian, tapi kalau berzina ya buka aurat juga. Ya, berzina buka aurat juga. Ya. Cuma bedanya kalau aurat terdedah nian ditonton oleh orang yang lebih banyak lagi pandangan mata. Ini mohon maaf, mata Ustadz Badri, mata Dery, mata Dr. Topan, satu perempuan ditengok oleh 9 laki-laki, maka 9 laki-laki nanti itu ya akan menjadi sebab penambahan dosanya dia. Bukan main-main itu masalah aurat itu. Ya, cuma nengok siang tadi. Bukan nengok siang tadi, nengok berapa laki-laki yang nengok dia. Siang tadi dia tegak di pojok panggung, pakai rok pendek, yang nengok uang 2.000. Uang 2.000 yang jadi catatan dosa. Aku tuh naik di panggung cuma 2 menit. 2 menit sekali yang nengok 2.000. Ya, Masya Allah. Jadi, apapun sekalipun, kalau seandainya kita punya anak putri, dia bilang, ya aku ini belum dana yang namanya pakai jilbab ini adalah wajib. Setiap kau tinggalkan berarti ada perintah Allah yang kau langgar. Ya. Kenapa? Karena di setiap waktu itu kayak kemarin, setiap nafas itu ada hitungan apa? Hitungan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, annal mutaraqqiba mumtani'ul wuqu' bi hukmi sunnatillahi ta'ala wa huwa irtifa'ul aqdar wal angkat fid dunya. Yang namanya orang yang menunggu-nunggu berarti apa? Mencegah dirinya untuk bersentuhan dengan apa? Dengan sunnatullah. Contoh, pintu rizki dagang, sunnatullah. Jalan dekat sama Allah, ibadah, sunnatullah. Ya. Ngapa kau nih ada masalah dengan mertua? Iya, aku nak minta maaf, cuma lagi nunggu waktu yang pas nih. Nah, nunggu waktu yang pas ini kapan? Tidak pas-pas waktu ini kayak nih. Ya, tidak pas, tapi pelan-pelan ya ditemukan. Kapan nak berobat? Iya, inilah. Nunggu-nunggu. Nunggu-nunggu udah jadi deh. Ya, nunggu-nunggu udah jadi. Ya. Nah, kenapa? Karena dengan menunggu-nunggu apa? Sunnatullah apa? Irtifa'ul aqdar wal angkat fid dunya kama asyara ilaihi. Ya. Sudah sunnatullah yang namanya akdar, apa akdar itu? Hal-hal yang buruk itu senantiasa nempel sama kita. Ya, contoh, ada ini cerita dalam kami ngaji dulu di pondok. Ada seorang kapten perjalanan dari perperangannya becek sepatunya, ya. Nah, dari perjalanan becek. Nah, ada satu orang ajudan yang ngikutin dia. Sebelum tidur, kaptennya ngomong, tolong bersihkan sepatu saya. Siap kapten. Karena kecapean, tidur ini prajurit tadi itu. Lupa ngelapin sepatu dan sepatu dia masih kotor. Besok pagi, kaptennya nanya, belum kau cuci sepatunya supaya tidak kena marah tidur tadi? Dia jawab, setelah saya pikir-pikir kapten, kan nanti kita akan jalan juga, sepatu kita becek juga, jadi biarlah, tidak usah kita bersihkan. Oh ya sudah, siap-siap kita langsung berangkat. Kapten, kita belum sarapan. Setelah saya pikir-pikir, kan nanti lapar juga, sekalian kita jalan, tidak usah pakai sarapan. Yang namanya sunnatullah, akdar itu bisa terangkat, bisa kena lagi. Sama seperti kita habis mandi, berkeringat lagi, mandi lagi. Sama seperti kita habis sholat, ada banyak dosa lagi. Ya, entah itu dosa zahir, entah itu dosa batin. Apa jawab pendek? Ya karena bakal dosa lagi, demlah, tidak usah sholat. Nah,
Sama seperti prajurit. Bosnya pinter pula. Mungkin bosnya pernah ngaji nih, mungkin. Ya, sudahlah. Daripada kaget lapar lagi, diamlah. Kita sarapannya kaget deh. Nah, dengan model begini, dak sarapan. Ya. Dan jangan makan siang, kaget lapar lagi. Ya, dak jadi. Maka itulah perumpamaan sebagai terakhir kajian kita pagi hari ini. Jadi, kalau kita nak berbuat sesuatu, entah itu manfaatnya dunia, entah itu manfaatnya akhirat, jangan menanti tidak ada hal yang buruk terjadi. Ya. Jangan menanti tidak ada hal yang yang kita anggap berbahaya terjadi. Semua pasti ada resiko. Jadi wong soleh ada resiko. Jadi pendoso ada resiko. Jadi pendai ada resiko. Jadi pembisnis ada resiko. Jadi guru, demlah nak jadi guru main ini payah. Demen payah. Ya, akhirnya demlah nak jadi pengacara. Nah, selesai. Kalau kita takut terus dengan al-aghyar, tidak akan selesai uji mang Israfil. Wah, ini bangun rumah ini bukannya mudah. Justru bukan mudah itulah nak kita hadapi. Ada Allah yang maha memberikan kemudahan. Wah, sekarang ini boro-boro nak bisnis travel umroh. Banyak nian, mak ini travel umroh di Linggau. Ya sudah, kalau mak itu tidak usah muka. Tawarkanlah tawaran umrohmu. Tawarkanlah apa yang kau jual. Siapa yang maha memandang kita? Allah Subhanahu. Terutama tentang kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat terus ibadah sunnahnya, jago terus ibadah wajibnya, jangan takut dengan apapun yang akan menjadi rintangan kita, entah itu maksiat, entah itu syahwat, entah itu ghaflah yang menjadi lalai kita kepada Allah, hadapi terus. Jawab, justru ketika itu datang, dekatilah Allah, jangan jauhi Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, terlalu banyak alasan kami untuk dekat denganmu ya Allah. Tapi tidak ada alasan kami untuk maksiat. Kami sering menunda-nunda untuk dekat denganmu hanya karena sesuatu yang kami anggap belum siap. Tapi kenapa bermaksiat kami senantiasa siap? Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami ketika dekat denganmu merasa tak pantas. Tapi bertampingan dengan syaitan kok merasa pantas. Kami ya Allah ketika ingin berbuat baik merasa belum memiliki kemampuan. Tapi kenapa ketika melakukan dosa kok punya kemampuan? Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, Engkau yang maha mengawasi kami, Engkau yang maha menjaga kami. Ibadah yang kami lakukan jauhkan dari hal-hal yang akan merusak ibadah kami ya Allah. Usaha ataupun kemanfaatan dunia yang kami kerjakan, jauhkan kami dari celaka dan malapetaka. Ya Allah, Engkau yang maha menjaga, Engkau yang maha mengampuni ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebagai kata penutup, tidak ada salahnya manusia berdosa, tapi yang salah ketika berdosa tidak mau minta ampun dari Allah atas dosa-dosanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan makan bakwan. Agak lapar lagi. Jangan sikat gigi. Agak kotor lagi. Gara-gara baca ini, aku buat status Mang Rosik tadi malam. Yang sekolah